Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu disehatkan oleh Sang Maha Kuasa. Saya mula-mula memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya M. Syauki Taufikur Rahman dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang. Tujuan dari pembuatan podcast ini adalah untuk memenuhi tugas literasi digital dan kemanusiaan. Saya sangat berharap bahwa podcast ini dapat menambah wawasan kita dalam bermedia sosial secara bijaksana dan baik. Cerdas bermedia sosial sebagai wujud multiliterasi bagi generasi baru. Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat berpengaruh besar terhadap perkembangan situasi global saat ini. Pada kenyataannya, teknologi informasi selalu memberikan feedback, baik secara positif maupun secara negatif, terhadap setiap aspek kehidupan di dunia ini. Sekarang, semakin banyak orang yang melakukan interaksi atau berkomunikasi melalui media sosial. Media sosial menjadi bagian dari komunikasi massa, seperti yang dikatakan oleh Peter, bahwa komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah orang. Banyak orang yang telah mulai mengenal media sosial dan menggunakannya sebagai alat komunikasi, mulai dari anak-anak hingga para orang tua lanjut usia. Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang. Jejaring sosial yang digunakan oleh masyarakat banyak jenisnya. Di antara lainnya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, media sosial juga terus melakukan pembaharuan fitur sesuai dengan kebutuhan kita sekarang ini. Namun, lagi-lagi hal seperti itu malah banyak disalahgunakan. Meningkatnya jumlah media sosial juga menandakan meningkatnya jumlah penggunaan media sosial. Tentu, dengan semakin banyak penggunaan media sosial, maka banyak juga masalah-masalah yang timbul akibat kurangnya pengetahuan tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan tepat dan benar. Kasus-kasus yang terjadi dalam permedia sosial tentunya tidak asing lagi bagi kita. Seperti yang sering kita dengar dan sering kita baca. Misalnya saja nih ya, penipuan yang terjadi di toko daring atau yang biasa disebut online shop. Contoh lainnya itu seperti kasus pencemaran nama baik seseorang di Facebook atau media sosial lain-lainnya. Seperti halnya sekarang ini yang sedang ramai dibicarakan oleh kalangan masyarakat, kasus yang terjadi di Banten dan di Jawa Barat. Ramai orang yang dengan gangguan jiwa menyerang para ulama. Pada dasarnya, banyak hal yang masih simpang siur terjadi tentang kebenarannya soal ini. Banyak masyarakat yang menduga hal tersebut untuk kepentingan politik. Selain itu, ada juga beberapa kasus lain seperti kasus prostitusi melalui media sosial yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Banyak pula kasus kekerasan yang terjadi di media sosial,
seperti adanya hacker yang juga merupakan kasus yang baru-baru ini terjadi. Perlu kita ketahui bahwa media sosial itu memiliki kekuatan dan potensi yang mempengaruhi opini atau pandangan publik mengenai sesuatu. Jadi, apa saja yang kita tuangkan dalam media sosial, baik opini, pendapat, dan sebagainya, mampu mempengaruhi pemikiran orang lain. Wah, bahaya banget kan? Selain hal tersebut, di dalam buku Teori Komunikasi karangan Karen A. Voss, media sosial termasuk dalam media komunikasi tinggi atau high technology yang memiliki fungsi sebagai efisiensi penyebaran komunikasi yang menghemat dalam segi biaya, tenaga, pemikiran, dan waktu, juga memperkuat eksistensi informasi, mendidik atau mengarahkan, menghibur, dan kontrol sosial. Media sosial ini sebenarnya digunakan untuk alat komunikasi, seperti yang dikatakan oleh MC bahwa media massa sering dipahami sebagai perangkat yang diorganisasikan untuk berkomunikasi secara terbuka dan pada situasi yang berjarak pada khalayak luas dalam waktu yang singkat, dan juga sebagai alat penyebaran pesan atau informasi. Jadi nih, media sosial harusnya bisa digunakan dengan bijak, seperti digunakan sebagai alat komunikasi dan tempat untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat. Tidak masalah dengan adanya jual melalui media sosial, karena itu membuka peluang bisnis yang baru dan bagus untuk perkembangan ekonomi. Yang harus dilakukan dalam berjualan online adalah jujur, tidak membohongi pembeli, dan menjalankan etika-etika berbisnis yang baik dan benar. Selain itu, dalam menyebarkan informasi di media sosial, kita harus mencermati terlebih dahulu apakah itu berita yang terbukti atau hanya berita palsu saja atau hoax. Dan sebelum berpendapat di media sosial, kita itu seharusnya berpikir terlebih dahulu, apakah yang kita ungkapkan ini dapat mengurangi seseorang, menyinggung, bahkan melecehkan seseorang atau tidak. Karena ini sudah berlaku Undang-Undang ITE, kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Pesan yang disampaikan di atas adalah pesan kepada kita sebagai pengguna media sosial harus berhati-hati. Lagi-lagi, walau media sosial telah memperketat peraturannya, namun menurut saya masih banyak yang menyalahgunakannya. Mungkin saja banyak yang tidak tahu tentang hal-hal seperti itu, bahkan mirisnya tidak tahu Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, sebagai pengguna media sosial, kita diharuskan menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan, baik berupa etika dan norma yang berlaku di dunia nyata. Kita harus menjaga perkataan, tidak boleh seenak-enaknya, dan kita juga harus menghormati dan menghargai pengguna media sosial lain. Banyak hal yang bisa kita gunakan melalui media sosial, tentunya untuk berbuat kebaikan, seperti menyebarkan pesan damai, mempersatukan Indonesia, menolong orang, dan masih banyak hal positif lainnya yang bisa kita lakukan dan kita dapatkan melalui media sosial. Pesan dari saya, cerdaslah dalam menggunakan media sosial, karena media sosial bisa menjadi pengaruh baik jika kita sebagai pengguna menggunakannya dengan benar, bijak,
dan dengan tujuan kebaikan. Media sosial akan menjadi negatif jika mana kita menjadi pengguna yang menggunakan untuk hal-hal tidak baik. Sekian podcast dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast saya kali ini.